الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Awwaluddin ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ilahi anta maqsudina wa ridhaka matlubina, a'tini mahabbataka ma'rifatika wal ma'rifatikal haqq. Amin. Allahumma summa amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan buktinya kita bersyukur kepadanya, kita senantiasa melaksanakan perintahnya. Pada hari ini dengan setulus hati, dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita mengayunkan langkah kita menuju rumah Allah ini. Tekad dan tujuan kita mencari ridhonya Allah, yaitu fardu salat jemaah Jumat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslimin dan muslimat di permukaan bumi ini. Maka untuk itu semoga ibadah kita di hari Jumat ini, Jumat hari yang penuh berkah, Jumat amal berlipat ganda, Jumat berimbang dengan hari Ramadan. Maka kesempatan pada Jumat ini sebelum matahari terbenam nanti, kita masih berada di hari Jumat, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang beriman itu selalu mencari peluang untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahirannya sudah diberitakan dari timur hingga barat. Nomor satu, beliaulah pemimpin yang diakui oleh dunia non-Islam maupun Islam. 100 orang tokoh yang terbaik di dunia, pemimpin yang terbaik yang diakui oleh dunia, kehebatan pemimpin 100 orang banyaknya. Alhamdulillah, pemimpin nomor satu yang diakui oleh dunia adalah Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang putra padang pasir, yatim piatu, miskin lagi,
bisa menyatukan umat manusia di tanah tumpah darah kita, baik di dunia belantara ini, timur dan barat, dengan mengajak kepada satu kitab sucinya Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quran petunjuk bagi kita, dan Al-Quran wajarnya setiap Al-Quran ini ada di bantal tidur kita, dan setiap Al-Quran ini ada di hati kita, dan setiap Al-Quran ini dicintai oleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kita di bumi ini ada keluargaku, kata Allah. Siapa saudaramu ya Allah? Adalah orang-orang yang rajin menghafal dan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Kementerian Agama cabang Kecamatan Kampar pada hari ini membuat judul sekecamatan, yaitu Maulidnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 7 Oktober 2022 dan bersamaan 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Jadi kita simak sejenak pada waktu yang singkat ini. Apa tujuan Allah melahirkan Muhammad bin Abdullah? Pasti ada tujuan, pasti ada asbab. Salah satu sebab dihadirkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini. Bumi ini panas, bumi ini gersang, di mana-mana bumi maksiat, di mana-mana bumi kemaksiatan, pembunuhan, pembantaian, penindasan, di mana-mana orang tanpa agama sebelum Nabi lahir. Yang lebih dahsyat bumi hari itu, tauhid mereka nol. Tauhid mereka tidak ada. Mereka tidak menyembah Rabb. Mereka tidak kenal dengan Rabb, Rabbul Alamin. Malahan Tuhan mereka waktu itu patung. Tuhan mereka waktu itu roti dibuat patung. Tuhan mereka waktu itu api yang menyala. Tuhan mereka waktu itu burung. Tuhan mereka waktu itu bintang. Tuhan mereka waktu itu binatang. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka bisa memakan Tuhannya sendiri. Gimana contohnya? Dibuat patung dari roti, disembah, tidak ada makanan, dipatahkan kepala Tuhannya. Begitulah dahsyatnya sebelum Muhammad lahir ke permukaan bumi ini. Dan keadaan manusia layak hayawan, kasarnya binatang, kumpul kebo, tidak ada aturan. Yang kuatnya menjadi raja, yang pintar menindas yang bodoh, yang lemah ditindas habis-habisan. Kita akan tahu kambing, kita akan kenal dengan kerbau, dengan jawi. Kerbau, jawi dan semua itu tidak pernah nikah. Ayahnya suaminya, ibunya bininya, adiknya istrinya. Karena hari itu berlakunya hukum rimba di masa itu, maka dalam sejarah dituliskanlah zaman itu dengan sebutan zaman jahiliyah, zaman bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan buminya berdosa, tidak membiarkan buminya kering, tidak membiarkan buminya panas. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir Allah yang sudah ditentukan, hari Ahad malam Isnin 12 Rabiul Awal 571 tahun gajah, dilahirkanlah Muhammad bin Abdullah di rumah kakeknya Abdul Muttalib, karena Abdullah sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita baca sejarah
Kada dengar fatwa ulama-ulama dan guru-guru kita yang terdahulu. Apa sih yang terjadi, tragedi, keajaiban yang terjadi ketika Muhammad lahir, ketika si bayi kecil lahir, ketika Habibullah lahir, ketika orang hebat ini yang akan lahir. Satu yang terjadi, Tuhan tu la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan tidak ada, illallah, yang ada Allah. Maka Tuhan mereka yang mereka sembah di masa itu sebelum Nabi lahir 360 buah Tuhan. Betulkah Tuhan kita banyak? Betulkah Tuhan kita ramai? Betulkah Tuhan kita ratusan? Menyalahi surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tapi hari ini banyak Tuhannya. Jumat tinggalkan gara-gara sawit. 1 hektar 400 batang, 400 Tuhannya. Orang Jumat masih di kebun karet, 1 hektar 800 batang, 800 Tuhannya. Apa kata Allah? Tuhan kamu sawit ya dulu, Tuhan kamu karet ya dulu. Besok dia minta sama Tuhanmu itu, jangan sama saya minta. Jadi kesimpulan, yang meninggalkan ibadah wajib, yang meninggalkan ibadah yang telah difardukan gara-gara harta, gara-gara dunia, Allah keluar dari Tuhan. Berlepas tangan Allah dengan kita. Maka saat itu kembali kita kepada judul kita, maulidnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran Nabi, kebesaran Allah langsung nampak. Allah mentes, melihatkan keagungan, keperkasaannya, sehingga tiada angin, tiada apa-apa. Patung yang 330 buah tadi berkelahi semua, berantam, putus kepalanya, putus badannya, hancur berkeping-keping. Api Nasrani, Majusi yang sebagai Tuhannya tak pernah padam dari zaman ke zaman, abad ke abad. Seperti apapun kencangnya angin hujan lebat, yang api itu tak pernah padam karena Tuhan mereka. Di malam lahirnya baginda Muhammad bin Abdullah padam. Coba seluruh orang-orang pintar, kata sekarang seluruh ahli nujum, seluruh dukun-dukun di saat itu menggigil seketika tanpa sebab. Baru sang pahlawan lahir, sang kebenaran lahir, membawa ajaran tauhid lahir, Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul. Allahumma sallim sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Hadirin jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, karena di zaman sebelum Nabi itu perempuan tidak ada gunanya. Lebih berharga seekor anjing, lebih berharga seekor kambing dari wanita hari itu. Wanita hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Wanita hari itu hamil seluruh wanita, sehingga ketika itu orang Arab bila lahir anak perempuan dianggap aib, maka perempuan dibunuh, dikuburkan, dibanting, sehingga di zaman itu bangkai bayi anak perempuan tersebar di mana-mana. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudaraku, jemaahku, Khalifah Al-Faruq, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, pembawa kebenaran, sebelum dia masuk Islam, dia sendiri
menguburkan hidup-hidup anak kandungnya, karena mereka saat itu menganggap anak-anak perempuan anak hina dina. Maka Allah mengizinkan lahirnya Muhammad bin Abdullah. Pertama, ia angkat derajat kaula wanita. Dia angkat derajat wanita. Dalam sebuah hadisnya, al-jannatu aqdamin ummahati. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Coba, jangan main-main. Surga bukan terletak di kaki anak. Surga bukan terletak di kaki bini, dalam kurung istri. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa hari ini kita khilaf? Kenapa hari ini kita mimpi? Yang kita pedulikan selama ini istri, yang kita manjakan selama ini anak, sementara ibu tinggal di gubuk penyat. Salah pak, rubah kembali. Tidak ada dalil mengatakan surga di bawah telapak kaki bini, surga di bawah telapak kaki anak. Yang ada ibu. Jangan biarkan mereka tersakiti. Mungkin ini penyebabnya pak, doa kita tidak pernah diterima ijabah oleh Allah. Usaha kita bangkrut. Apa yang kita buat nggak jadi. Semuanya sial. Barangkali cek ulang kembali. Ibu kita tersia-siakan. Ibu kita terlantarkan. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah buat Allah tersenyum kepada aku? Kita sahabat. Rasul menjawab, ingin tahu? Ingin katanya. Buatlah orang tuamu tersenyum. Buatlah orang tuamu bahagia olehmu. Buatlah orang tuamu bergembira oleh perbuatan baikmu. Allah akan tersenyum kepadamu. Sebaliknya, kalau kita selalu menyakiti hatinya, berarti Allah murka dengan kita. Untuk itu, mari kita kembali cek ulang. Pergi ke rumah ibu, salamin dia, banggakan dia. Di mana-mana kita, telepon dia, kabarkan dia. Anakmu lagi di pasar, mama mau apa? Mau makan? Bilang aja mak, mama mau dibeliin apa? Tapi hari ini tidak pernah itu terjadi. Yang kita telepon anak bini, mau apa anak? Mau apa istriku? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Salah total. Sebelum roh berpisah dengan jasad, cepat jenguk mereka. Pulang kampung, ambil pesawat, ambil mobil, pergi tengok mereka sebelum wafat datang. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat wanita dan ibu ini tingkat dari kaulawan laki-laki. Inilah tugas Nabi yang pertama di dunia ini. Makanya orang Arab membenci wanita, mengatakan wanita sel dan hina, padahal dalam Islam rupanya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Inilah dakwah Rasul yang disampaikan oleh Rasul, yang diangkat oleh Rasul ketika dia mulai berdakwah. Dia memberikan kepada umat manusia, dia memberikan nasihat kepada umat manusia bahwa ibu adalah pintu surgamu. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya lebih banyak lagi tugas yang
bereskan yang disapu habis ada Rasul ketika dia lahir, ketika dia sudah mulai berdakwah. Yang pertama lagi mengikis habis kemusyrikan. Tidak ada lagi menyembah batu, tidak ada lagi menyembah patung, tidak ada lagi menyembah matahari. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu tugas pertama. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal Islam itu mengenal Allah. Tidak kenal dengan Allah, macam mana sholat kita? Tidak tahu dengan Allah bagaimana ibadah kita, kemana arahnya, karena kita tidak kenal dengannya. Maka untuk itu kepada kita semua, mari kita cari seorang guru, kita cari seorang pembimbing untuk menuju Rabbul Alamin dengan beribadah, dengan caranya bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita mendapatkan guru untuk membimbing kita menuju Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian khutbah kita, sangat banyak lagi yang akan kita bahas dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah akan kita sambung di lain kesempatan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.